14+5 nomor absen 15 SMA Negeri 1 Pasar Minggu akan mendiskusikan tentang sistem reproduksi khususnya pada pria dengan pemilik sel pria. Jadi, pada sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi dan kelenjar reproduksi. Pada alat reproduksi pria terbagi lagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdapat skrotum. Skrotum adalah bagian yang melindungi testis. Yang kedua adalah penis. Penis adalah alat ovulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, pada bagian dalam terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah testis. Testis berupa kantong kecil yang berjumlah sepasang yang terdapat di dalam skrotum. Nah, di dalam testis terdapat saluran panjang sebulus seminiferus dan di dalam testis juga terjadi proses spermatogenesis. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis ini letaknya di atas testis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran sperma dari epididymis menuju ke kantong sperma atau vesika seminalis. Nah, vesika seminalis atau kantong sperma itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang telah matang dan siap untuk dikeluarkan. Yang terakhir adalah uretra. Selanjutnya adalah kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi terbagi menjadi 3, yaitu vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesika seminalis atau kantong sperma. Selain sebagai tempat untuk menyimpan sperma yang telah matang, ternyata vesika seminalis ini juga berfungsi sebagai kelenjar loh. Kenapa? Karena vesika seminalis ini dindingnya menghasilkan nutrisi untuk sperma. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah. Cairan basah itu sendiri berfungsi untuk mengurangi keasaman pada vagina dan mengurangi keasaman pada residu urin. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Nah, kelenjar Cooper itu berfungsi untuk menghasilkan cairan untuk proses lubrikasi atau ovulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada alat reproduksi pria. IMS, varikokel, apaan tuh? Yuk kita bahas. Nah, IMS itu merupakan singkatan dari infeksi menular seksual. Nah, penularan infeksi itu melalui yang pertama hubungan seksual, yang kedua kontak langsung alat yang tercemar seperti jarum suntik, alat tato, atau alat tindik. Nah, yang ketiga transmisi dari ibu ke janin yang dikandung atau saat persalinan. Maksud dari yang ketiga ini adalah pada saat seorang wanita yang telah terkena IMS atau infeksi menular seksual ini sedang mengandung seorang bayi. Nah, dari plasentanya tersebut yang terhubung antara bayi dan ibu tersebut menyalurkan IMS ini. Jadi, sang bayi pun terkena infeksi menular seksual. Nah, keluhan khas pada IMS yang itu seperti luka pada alat kelamin dan kutil anogenital. Yang kedua adalah varikokel. Varikokel adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada vena. Nah, pembengkakan pada vena ini menyebabkan testis mengecil. Selain menyebabkan testis mengecil, penyakit pada alat reproduksi pria ini menyebabkan infertilitas akibat berkurangnya produksi pada sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat kontrasepsi yang sering digunakan oleh kalangan dewasa, yaitu adalah kondom. Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi